kampung Inggris dengan hanya 3 murid di setiap kelasnya, supaya kalian bisa belajar lebih aktif bersama tutor di kampung Inggris. Ada kabar gembira untuk teman-teman yang sudah berada di webinar ini, yaitu akan mendapatkan potongan harga dari Kampung Course jika ingin belajar di kampung Inggris. Dan juga kabar baik lainnya, ketika teman-teman merekomendasikan teman atau kerabatnya untuk belajar di kampung Inggris, melalui Kampung Course akan mendapatkan commission fee yang juga lumayan. Untuk informasi lebih jauhnya, dapat menghubungi admin Kampung Course atau Kak Indra Wanov ya. Langsung saja, untuk sesi yang kita tunggu-tunggu, kita akan menghadirkan Kak Andika yang juga merupakan anggota dari komunitas OTA. Beliau ini sangat menginspirasi sekali. Halo Kak Andika, apa kabar? Halo, apa kabar? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa. Yang lain gimana, bisa? Bisa. Ya. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit profil biografi dari Kak Andika Gilang Prayoga ini. Beliau ini adalah peraih dari Award the Global English Scholarship dan Award the Turkiye Bulsali Scholarship. Adapun pengalaman serta organisasi beliau, yakni Manager of Promotion Radio PPI Dunia, Kepala Bidang Eksternal 1 PPI Dunia 2020-2021, serta co-founder dari Brainly Class ID. Untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat di bawah, atau jika ada yang ingin menanyakan langsung, bisa open mic setelah Kak Andika memberikan informasi yang lebih jelas nantinya ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Kak Andika, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya ada berapa waktu ya nanti kira-kira? Dari pukul 10.15 hingga 11.30, dan kalau tidak salah itu 30 itu untuk sesi tanya-jawab. Berarti kurang lebih 50 menitan ya? Ya, kurang lebih 50 menitan. Oke, siap-siap. Nanti kalau misalkan kelebihan waktunya bisa diingatkan. Dan itu kalau misalkan suaranya atau PPT-nya kurang jelas, nanti bisa diingatkan juga. Soalnya saya udah jaga-jaga pakai 2 koneksi. Oh iya, baik Bang. Siap-siap. Silakan. Langsung mulai nih. Iya, langsung mulai saja. Oke. Kalian bisa lihat PPT saya? Bisa. Siap-siap. Jadi aku langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Next. Pagi. Dulu. Oke. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Gilang. Kalian bisa panggil saya Gilang. Namanya Andika Gilang aslinya, tapi bisa dipanggil Gilang. Kalau di Zoom saya tulisannya Gilang Arsyad, itu adalah nama panggung aja. Alhamdulillah, saya awardee Turkiye Bulsari 2018, jadi udah di sini itu kurang lebih 2 tahun, dan ini adalah semester ketiga saya. Jurusannya Manajemen Pendidikan di Kocaeli University. Kocaeli University itu terletak di sebelahnya pas Istanbul, jadi dekat sama Istanbul. Tapi saya ambil yang di Kocaeli. Nah, oke. Ayo kita mulai dulu. Kira-kira kita mau bahas YTB langsung atau perjalanan menuju YTB. Jadi aku bahasnya nanti singkat-singkat. Kira-kira yang mana dulu nih? Perjalanan menuju YTB. Oke deh, perjalanan menuju YouTube ya. Jadi aku klik aja, oke. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini, aku jelasin singkat ya. Sekarang kan aku S2, Master di Kocaeli University, jurusan Manajemen Pendidikan. Dulu kenapa aku daftar YTB itu, aku merasa ada kegalauan, itu kayak kalau ibaratnya, atau bahasanya anak muda tuh, jadi setelah lulus satu kan, galau nih. Kira-kira habis lulus nih langsung kerja atau mau kemana gitu kan. Nah, pikiranku dulu waktu aku mau kerja, aku harus mempunyai kecakapan bahasa. At least aku harus punya TOEFL, ya kan? Terus aku mikir, kalau misalkan aku pengen punya TOEFL, otomatis aku harus kursus bahasa Inggris dulu. Nah, berhubung aku dari Kediri, dari Wates, dekat dengan kampung Inggris, kenapa nggak aku ke kampung Inggris?
Terus aku coba-coba tuh ke kampung Inggris, cari-cari beasiswa buat TOEFL, buat belajar bahasa Inggris, kemudian cari kursusan juga. Nah, waktu itu aku daftar di salah satu course di Pare, itu yang menyediakan beasiswa. Jadi belajar bahasa Inggris, bukan belajar TOEFL dulu tuh, kurang lebih selama 6 bulan. Di situ gratis. Nanti kalian kalau mau tahu informasinya bisa DM ke aku, nanti aku kasih informasinya. Nah, di situ untuk masuk ke beasiswa tersebut harus ada tes. Jadi tesnya itu dulu ada bahasa Inggris sama ada TPA. Nah, kan aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali ya. Mungkin untuk merangkai 1 atau 2 kata pun nggak bisa ngomong. Kayak lidah itu kaku banget gitu. Terus aku bilang dalam diriku sendiri, masa bodoh lah, yang penting coba dulu, sisanya urusan yang di atas, pesan Allah. Terus aku daftar sama temanku berdua, kemudian aku mengerjakan bahasa Inggris itu pure pakai feeling. Jadi jawab ABC-an itu, yang penting feelingku tuh cocok, aku pilih. Ternyata lolos dong, lolos bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu TPA, atas potensi akademik. Nah, dari sini, dari TPA ini, aku belajar kayak giat belajar kayak mati-matian. TPA. Jadi TPA aku usahakan aku kuat di TPA daripada bahasa Inggris. Dan ternyata lolos juga, akhirnya seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu sebelumnya itu, dari sebelumnya aku ngapal semua, bener 100% ngapal bahasa Inggris. Kalau ditanya namanya siapa, rumahnya di mana, itu aku ngapal pure sampai udah beberapa kali aku ngapal. Terus kemudian dapatlah kursus bahasa Inggris yang gratis. Dan di Pare itu ibaratnya kayak persiapan bahasa. Nah, enaknya di Pare ini selama 3 bulan pure itu aku ngerasa dari nol yang nggak bisa bahasa apa-apa itu bisa langsung set gitu, bisa walaupun nggak ekspor tapi bisa. Soalnya di sana lingkungannya itu mendukung. Jadi selama 3 bulan itu aku belajar bahasa Inggris, tinggal di camp di suatu rumah bersama teman-teman. Nah, enaknya gini, jadi kita tuh kalau ngomong bahasa Indonesia dapat denda, satu kata itu 1.000, ya kan? Kalau satu kalimat itu 10.000. Jadi misalkan kita bilang go, itu kan satu kata ya, berarti 1.000. Tapi kalau bilang I go, saya pergi, berarti itu sudah 10.000. Jadi selama 3 bulan itu kayak ngomong bahasa Indonesia itu waktu kita makan atau keluar dari rumah. Jadi selama 3 bulan itu benar-benar belajar. Nah, salah satunya, aku tuh masuk kelasnya Mr. Kibo, yang tadi disebutkan CP-nya Kamu Inggris. Jadi, beliau itu expertnya alhamdulillah pokoknya. Kalau kalian daftar di kampung course ini, dan ketemu Mr. Kibo, nanti kalian insya Allah akan dapat belajar bahasa Inggris dari tutor yang berpengalaman. Soalnya pengalaman beliau itu udah melalang buana di organisasi internasional. Jadi kalian sangat beruntung. Aku pernah masuk kelasnya Mr. Kibo pokoknya. Terus ini waktu pembekalan bahasa, jadi teman-temanku itu mereka sebenarnya sudah dari kampung Inggris, jadi aku tuh yang benar-benar dari nol. Jadi ya udahlah, lanjutin aja gitu. Kemudian lingkungan di kampung Inggris itu mempengaruhi banget. Teman-temanku pengen S2, pengen kerja ke luar negeri gitu kan. Jadi aku kayak terpengaruh, aku akan ikut-ikut mereka S2 gitu ke luar negeri. Dulu aku pengennya itu ke Aussie, jadi aku udah ngeprint foto di itulah gambarnya apa sih, opera, gedung opera yang bentuknya kayak keong atau apa ya itu. Nah, aku udah tempel di kamarku. Waktu mau selesai kamu Inggris, aku diajak daftar biasa YTB, ya udah akhirnya ikut aja. Jadi aku langsung daftar YTB. Nah, kita langsung di Turki ya. Kita langsung masuk ke Turki di YTB-nya. Tadi udah perkenalan. Nah, beasiswa Turki ini, kalau misalkan di website, tulisannya itu Turkish Scholarship is a scholarship program which not only provides bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau secara singkat, jadi kita bisa katakan yang pertama, beasiswa YTB itu adalah beasiswa dari pemerintah Turki pure, bukan dari Indonesia. Oke?
tidak ada ikatan dinas. Tidak ada ikatan dinas itu aku bisa katakan setelah kalian selesai dari Turki, kalian bisa cabut ke Indonesia atau bisa tinggal di sini, bisa kerja. Kalau kerja, kalian harus ngurus sendiri karena sudah di luar tanggung jawab pemerintah Turki. Jadi kalian harus kayak bayar itu sendiri gitu. Kalau beasiswa udah semuanya dibayar, nah tinggal ke sini itu berangkat pakai otak aja. Buka setiap tahun beasiswa ini Januari sampai Februari. Nah, saranku kalau misalkan kalian concern-nya itu ke agama, itu ada beasiswa yang kalian bisa apply. Yang pertama Turkish Scholarship, yang itu adalah TDV. Jadi TDV itu concern-nya ke agama, soalnya yang ngasih itu dari pemerintah agamanya Turki. Jadi setelah kalian daftar YTB, daftar aja ke TDV. TDV itu bulan Februari setelahnya Turki Buslari. Kalau kalian nggak concern ke agama, ya udah Turki Buslari aja atau yang lain. Oke. Terus pendaftarannya, seleksi sampai pemberangkatan itu dalam 1 tahun. Misalkan Januari ini kalian daftar, jadi Oktober kalian bisa berangkat langsung, gitu. Dan bisa dikatakan juga beasiswa tanpa TOEFL dan IELTS, soalnya kebanyakan jurusan itu tanpa TOEFL dan IELTS. Pun aku waktu kesini, aku nggak pakai TOEFL. Soalnya waktu aku mau daftar TOEFL, itu sudah pengumuman. Jadi aku mikir, kalau TOEFL kan masa aktifnya itu 2 tahun ya. Dan aku kuliah di sini 3 tahun, 2 tahun kuliah, 1 tahun plus bahasa. Oleh karena itu nggak pakai TOEFL, karena kita pakai bahasa Turki. Jadi kayak, kalau misalkan TOEFL, jadi mungkin akan nemu bazir, jadi aku nggak daftar TOEFL. Jadi aku langsung aja ke Turki Buslari, ke Turki, terbang ke Turki. Terus TOEFL sama IELTS ini tergantung sama jurusan, gitu. Jadi ada jurusan tertentu mungkin yang mensyaratkan kalian harus mempunyai kecakapan bahasa. Oke, kita lanjut sedikit ke sini. Nah, ini nih yang didapat Turki Scholarship, Turki Buslari yang didapat ini yang pertama, University and Program Placement. Jadi, kalian tuh nggak usah bingung-bingung. Kalau misalkan daftar ke YTB di aplikasinya itu, kalian sekali daftar itu sudah lolos semuanya. Jadi nggak perlu daftar YTB, terus daftar kuliah, daftar kampus tuh nggak perlu. Jadi kalau kalian lolos ini, udah langsung bisa dapat universitas. Soalnya kalian itu di dalam aplikasi milih 12 universitas. Kalau misalkan tersedia semuanya. Kemudian kalian akan dapat 1 year Turkish language course. Kalian dapat 1 tahun les bahasa Turki gratis. Kemudian dapat akomodasi asrama. Kalian kalau misalkan S2 bisa tinggal di luar asrama untuk tahun kedua, dan kalian itu dikasih duit buat keluar dari asrama gitu. Jadi kalau misalkan tinggal di asrama, oke, kalian nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan keluar dari asrama, kalian akan dapat ganti uang tempat tinggal ini sebesar 550 Turkish lira. Kemudian dapat academic atau cultural programs, tuition fee, monthly stipend, kemudian tiket pesawat PP, dan asuransi kesehatan. Nah, besaran duitnya teman-teman, untuk yang S1 kalian dapat 800 TL. Itu bersih, buat uang saku. Kalau buku udah termasuk di sini deh kayaknya tuh. Tapi kita biasanya pinjam di perpustakaan atau online. Terus kalau S2 dapat 1.100, PSD 1.600. Kalau misalkan ditambah kalian pengen nginep di luar, jadi tambah 550 gitu. Kalau aku nginepnya di rumah ya, jadi 550 tambahnya. Lanjut. Nah, scholarship ini di YTB itu nggak hanya ke ini aja, bisa dibagi dua, yaitu long term scholarship sama short term. Long term itu apa? Long term itu untuk kayak kita ada graduate yang mahasiswa S1, postgraduate untuk master sama PhD. Jadi yang durasinya itu lama, makanya disebut long term kan. Kita harus menetap di sini lebih dari 2 tahun lah. Terus yang short term itu ada 3 namanya. Yang pertama ada success scholarship program, research, sama Turkish language. Yang success ini, jadi kalian kalau misalkan ke Turki itu mandiri, kalian juga bisa apply atau daftar Turki Buslari. Tapi dapatnya kalian adalah uang bulanan. Untuk besarannya aku kurang tahu. Itu yang success scholarship. Jadi kalau misalkan kalian pengen mandiri ke Turki, boleh aja. Gitu. Kemudian research itu of course untuk peneliti.
Jadi kalian kalau misalkan kuliah di Turki mau ngajukan scholarship buat penelitian, boleh. Selanjutnya Turkish Learning Program. Jadi kalau misalkan kalian kerja di sini sebagai public official atau akademisi, kalian juga bisa ikut beasiswa ini. Tapi beasiswanya itu untuk belajar bahasa Turki ya, di Turkish language ini. Kemudian required documents-nya ya samalah, kalian bisa lihat di YTB-nya langsung di website-nya. Ada sebagai berikut, aku nggak akan jelaskan panjang soalnya ini basic. Kemudian ini juga, nah ini minimum level. Ini bener, Beb, lakone. Lah, sih, kan lagi susah. Sebentar, kayaknya ada yang itu, ada yang manggil temannya deh. Untuk Mbak Sherly Farida bisa tolong di-mute dulu ya. Bentar. Oke, aku lanjutin. Tadi ada yang manggil temannya kayaknya. Terus ini yang penting nih, biasanya ditanyakan untuk yang kedua nih, minimum level of academic achievement. Menangkapku itu kalau misalkan kalian daftar S1 atau bachelor itu nilainya kan harus 70% ya minimal. Mungkin 70% kalau nilai dari SMA itu pakai angka 100, rata-ratanya itu harus 70. Terus kalau kalian mau daftar yang health science, doktor atau farmasi itu minimal 90 maaf, rata-ratanya 90 di raport atau di raport benar. Kalau master minimal itu 75%. Kalau IPK 75% aku kurang tahu berapa itu. Terus itu umur. Nah, ini ada umurnya teman-teman. Jadi untuk S1 itu under age of 21. Jadi di bawah 21, kemudian master 30, untuk PhD itu 35. Jadi ada batas umurnya. Jadi jangan sia-siakan kalian kalau misalkan masih punya waktu, apply aja ini dan apply aja banyak beasiswa. Aku mau klik next. Seleksi. Kalau misalkan di websitenya atau di Instagramnya Turkish Scholarship itu tulisannya tuh kayak gini, panjang dan kayaknya agak ribet. Tapi aslinya itu cuma ada 2, berkas sama wawancara. Kalian lulus seleksi berkas setelah ngisi aplikasi, habis itu langsung interview. Selesai interview ya udah langsung berangkat, gitu aja sih. Kalau ini emang kayak ya biar panjang aja gitu. Sebenarnya cuma ada 2, interview sama seleksi berkas. Nah, isi aplikasi YTB itu kayak gini. Kalau kalian udah ada yang daftar ya, yang pertama itu ada personal information, education information, terus ada ini language skill. Ini aku tulis native bahasa Indonesia karena kita dari Indonesia. Ada letter of intent, ini yang paling banyak ditanyakan. Letter of intent itu gimana Kak? Nanti kita bahas. Kemudian ada uang bulanan dari orang tua kita, contact info, academic qualification, awards, project, certificate. Kalau kalian pemenang lomba yang keren, bisa dimasukkan. Kalau punya sertifikat yang bagus, yang bernilai, itu bisa dimasukkan juga. Kemudian kalau misalkan kalian itu kerja, kalian bisa masukkan work experience. Gitu. Kalau misalkan kalian punya buku atau paper apa, itu juga bisa dimasukkan. Kemudian jangan lupa kalian harus mempunyai setidaknya 1 voluntary activities. Jadi kalau orang pinter tapi nggak bisa bersosialisasi sama temannya atau orang lain atau masyarakat itu kayak, lu ngapain ya hidup ya kalau nggak bisa sosialisasi. Jadi at least kalian itu kayak bisa membuktikan kalian itu bisa berbaur, itu ikut voluntary activity dan kalian mempunyai jiwa kemanusiaan itu gue biasanya kayak gitu. Kemudian reference information, questionnaire, education information, high school dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai referensi, kalau surat referensi itu dari YTB nggak ada pakemnya atau nggak ada bakunya, itu terserah. Saran aku, kalian bisa meminta surat rekomendasi kepada orang yang mempunyai nilai. Contohnya kayak gini yang aku maksud. Misalkan kalian itu SMA, bisa minta surat rekomendasi ke kepala sekolah atau guru guru lomba kalian mungkin yang kalian misalkan sering ikut lomba di SMA, minta aja rekomendasi ke guru kalian itu nggak apa-apa.
Kalau misalkan kalian S1 bisa minta ke dosennya, gitu. Kalau dosennya itu mempunyai publikasi internasional itu bahkan lebih bagus, soalnya nanti yang memberi surat rekomendasi bisa di-track kira-kira orang ini apa ya, kayak keren nggak sih gitu dalam bidang research. Kemudian kalau misalkan kalian kerja nih, kan di sini ada, aku punya teman itu dia itu dulu kerja di Pemkot Bandung, jadi dia itu minta rekomendasi dari bosnya gitu, jadi dapat dan lulus. Jadi rekomendasi itu penting banget bagi orang yang kenal kalian dan mempunyai kayak ya bisa dikatakan jabatan lah, dan juga apa ya, kayak publikasi internasional gitu. Nah, isinya letter of intent S2 itu kayak gini teman-teman. Jadi kalian tuh nggak usah bingung letter of intent itu gimana ngisinya. Jadi aku ngisinya itu memang sesuai ini, sesuai apa pertanyaan. Dan perlu kalian ketahui dulu itu aku daftar YTB kan diajak temanku ya. Jadi persiapannya itu kayak ya udah ngisi aja lah, ikut-ikutan gitu. Jadi nggak sampai mungkin ada seminggu 2 minggu gitu. Letter of intent ya udah aku isi aja tanpa mikir panjang. Kan soalnya ikut-ikut temanku ya. Ternyata alhamdulillah lolos dong. Contohnya yang pertama itu ada title of study. Jadi judulnya itu apa. Terus ini kan ada tulisannya ya. Please state the title of your study in a brief and concise manner. Jadi ini itu ada penjelasannya gimana kalian harus menuliskan judulnya maksimal ada berapa kata. Kemudian yang kedua itu ada analisis isu. Gimana kalian harus mendeskripsikan, kemudian maksimum minimumnya berapa itu ada. Jadi kalian itu nulis sesuai yang ditanyakan. Jadi nggak usah bingung gitu. Mulai dari atas sampai bawah itu ada keterangan semua kan. Kalau kalian lihat ini, kalau misalkan kalian ingin bertanya lebih lanjut di luar ini, nanti kalian bisa DM aku di Gilang AE gitu kan. GILANKAE. Nanti insya Allah aku bantu. Terus itu aja sih untuk letter of intent, sesuai pertanyaan aja itu saranku. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini kemarin dari KBRI Ankara ada beberapa tips and trick jika kalian mandiri di Turki. Oke. Mandiri di Turki itu mungkin banget, dan itu banyak orang-orang mandiri soalnya biaya di sini itu murah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian belajar di Turki, kalian juga mendapat sertifikat apa ya, kayak di Turki itu sudah ikut Bologna Process. Bologna Process itu ijazah kita udah diakui oleh negara-negara di Eropa. Jadi kalau misalkan kita selesai di sini mau melanjutkan di negara Eropa, itu ijazah kita diakui. Jadi tenang saja. Jadi kualitas pendidikan itu kita udah setara kayak orang Eropa. Ini tips and trick belajar di Turki yang pakai non beasiswa. Nah, beasiswanya nanti bisa cari di sini. Banyak pokok. Yang pertama, alasan dan motivasi kuat. Itu udah kalian pasti harus punya kalau mau ke luar negeri ya. Yang kedua, rencanakan dengan matang. Jadi gimana kalian itu di Turki mau ambil jurusan apa? Oke, gini. Kalian ambil jurusan itu yang sesuai passion. Passion, dia sesuai minat. Jangan apply karena aku mau ke luar negeri. Jangan. Di Turki, kebanyakan kita pakai itu bahasa Turki. Dan bahasa Turki itu bahasa yang bisa dikenal tidak mudah. Contoh kayak gini. Di bahasa Indonesia, subjek, verb, objeknya, saya pergi ke pasar. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya sama, subjek, verb, objek. Kalau di Turki, ke pasar, saya pergi. Jadi dibalik. Coba bayangin. Itu adalah simple sentence. Ngomongnya aja dari belakang ke depan. Gimana kalau misalkan sentence yang panjang? Baliknya itu pusing. Jadi bahasa Turki bisa dikatakan sedikit bahasa yang membutuhkan effort. Gitu, usaha. Jadi bukan kelihatannya mudah, harus butuh usaha kalau mau belajar bahasa Turki. Makanya rencanakan dengan matang dan kalian harus mempunyai alasan dan motivasi kuat kalau pengen benar-benar belajar. Kemudian cari informasi super lengkap. Semakin banyak informasi yang kalian ketahui, akan semakin memudahkan studi kalian di Turki. Nah, ini ada tulisannya nih dari KBRI. Penting untuk dicatat, kalian tidak membutuhkan siapapun untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang Turki, karena semua informasi tersedia di internet dalam berbagai bahasa. Jika kalian butuh informasi, silakan PPI Turki dan PPI Wilayah. Dan ini akurat, soalnya mereka terpercaya PPI Turki dan PPI Wilayah. Soalnya kenapa?
mereka tulis kayak gini, soalnya di Turki itu banyak agen atau agen yang tidak bertanggung jawab. Kalian bisa berangkat ke Turki, bisa sendiri, mandiri. Nah, mandirinya itu benar-benar mandiri. Kalian cari-cari sendiri, atau yang kedua itu lewat agen. Agen ini kadang ada yang menjerumuskan. Setelah kalian di Turki, kalian itu kayak ditinggal gitu. Jadi di sini itu kayak nggak tahu apa-apa. Makanya kalian tidak membutuhkan siapapun untuk memperoleh informasi ini gitu. Kalian juga bisa tanya Awardi kalau misalkan butuh informasi, tapi kalau lebih jelasnya nanti hubungi PPI Turki atau PPI wilayah. Pengen kuliah di Istanbul, PPI Istanbul. Kuliah di Ankara, PPI Ankara. Kuliah di Bursa, di Uludağ, tanya PPI Bursa. Simpel kan, enak. Kemudian kenali program studi. Nah, kalian bisa mengunjungi ini, websitenya, dan sebagainya, cari informasi beasiswa. Beasiswa itu tidak hanya YTB. Kampus pun memberi beasiswa, teman-teman, kalau kalian cari tahu. Jadi, pengen kuliah di Turki, di Istanbul, cari anak-anak Istanbul, tanya di universitas ada beasiswa nggak? Kalau ada, bisa apply. Gitu. Pertimbangkan kemampuan finansial, kemudian ketahui jadwal dan alur pendaftaran setiap universitas. Cari info kota tujuan dan fokus kuliah. Soalnya kalau kadang udah di Turki, ada yang fokus kuliahnya itu bergeser karena ada yang menikah dengan orang Turki, khususnya para mbak-mbak nih ya, cewek. Orang Turki kan kalau di TV itu kayak, weh keren banget nih, kayak tinggi, berbrewok gitu kan. Ada lagi fokus kuliah terganggu karena kerja. Gitu. Kalau udah kerja tuh ya bisa fokus kuliahnya hilang. Terima kasih. Kurang lebih itu aja. Aku akan kasih tahu lagi sedikit. Sebentar, aku mau kasih tahu ini. Tadi di mana ya fileku? Di sini. Buat begini. Ini adalah foto-fotoku teman-teman. Aku kasih tahu. Oke. Udah nampak belum di layar kalian? Atau masih hitam? Di tempatku masih hitam. Kayaknya di sama moderator. Saya bentar-bentar, ini kayaknya hitam nggak? Enggak. Sudah ada. Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak. Nampak. Keluar. Oke, jadi Udah kelihatan, ini Kak. adalah udah kelihatan ya. Oke, jadi tuh ini waktu aku persiapan kelas bahasa. Dari kelas bahasa Turki. Kelas bahasa Turki otomatis semuanya itu orang internasional, gitu kan. Aku paling belakang, itu paling kecil pokoknya, orang Asia. Jadi ini teman-temanku dari berbagai negara. Lucunya itu kita pernah kan di semester di Abir kan kalau bahasa Turki itu ada A1, A2, B1, B2, C1 udah lulus. Nah, belajar bahasa Turki pakai bahasa Turki dong. Sama kalau di kampus Inggris belajar bahasa Inggris pakai pakai bahasa Indonesia sih. Kalau di sini belajar Turki pakai bahasa Turki, kan kebayang pusingnya ya. Apalagi bacanya dari belakang ke depan. Kita ada hal lucu. Jadi kalau misalkan Hoja itu yang tengah ini nih, yang rambutnya pirang sama yang belakang, yang tinggi ini yang agak rambutnya berkurang ini. Jadi kalau misalkan Hoja nggak ada, kita itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kalau Hoja ada, kita tuh diam. Kalau itu ngomong bahasa Turki sedikit-sedikit. Jadi kayak gitu untuk level A1, A2 itu kita masih konyol-konyol. Temanku dari mana-mana, ada yang dari Mesir, ada yang S1-nya di Al-Azhar, di Kairo juga, S2-nya di Turki, gitu. Jadi mereka tuh dari berbagai macam background, ada yang SMA, gitu kan. Jadi kayak masih kecil-kecil, ya masih imut-imut tuh mereka tuh. Ini kayaknya nggak lengkap deh ini dulu tuh. Terus kemudian ini waktu kita program ke rumah sakit. Jadi kalau misalkan kita mahasiswa internasional kan diajak kayak pertukaran budaya atau apa. Ada ini waktu itu aku diajak sama Beledi. Beledi itu adalah namanya kalau di itu kayak kota lah, kotanya pemerintah kotanya yang ada di Turki.
diajak ke rumah sakit. Waktu itu hari anak-anak, jadi kita mengunjungi rumah sakit anak-anak untuk memberikan hadiah gitu, dan orang-orang internasional. Jadi aku ikut aja, kalau ada yang kayak gini mah aku ikut-ikut aja ya. Dan di kelas itu, di kelasku yang tadi, yang orang Indonesia cuma aku doang. Kalau di yang lain, orang Indonesianya ada 2, 3. Jadi aku kayak single fighter tuh, kemana-mana sendiri. Ya udahlah, nggak apa-apa, masa bodoh ya. Ini, ya ampun kaku nih Bu aja, waktu di foto. Takut nih kayaknya. Oh ini waktu kita makan-makan. Jadi kalau di Turki ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki, ya kan? Kita sebutnya orang ini adalah gelin. Gelin itu yang warna ini yang di depan pakai kerudung oranye. Jadi orang Indonesia. Ini ada tetangga saya dari Kediri, ada di Kaduluih kayak. Dia menikah dengan orang Turki, terus tinggalnya di dekat sini. Jadi beliau sering undang kita mahasiswa makan-makan di sini, makan gratis. Jadi enak kayak gitu, sering makan gratis. Soalnya makanan di Turki itu aku katakan gak enak sama sekali, kayak kurang bumbu. Jadi kalau kita diundang gelin orang Indonesia itu pasti jawabannya itu nggak mungkin nggak langsung iya. Ini teman kelasku waktu S2. Jadi aku kan manajemen pendidikan ya, teman-teman kelasku itu mereka adalah guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Jadi aku kayak anak kecil sendiri gitu, kayak masih bocah gitu. Kayak kecil sendiri di kalangan yang lainnya, dan ya mahasiswa yang lainnya udah pada kerja, udah jadi guru semua gitu. Terus kalau di Turki konser itu di ruangan yang keren, konser ngundang artis kalau di Indonesia kayak artis ibu kota, dan itu oke, of course gratis. Kalian bisa duduk di sini di depan gitu. Konser per apa itu dapat konser ini teman-temanku waktu kita ke kafe habis kuliah. Satu kelas itu di tempatku ada 6 atau 8, kadang ada berdua gitu. Kalau ini teman-temanku yang di internasional, ada dari Azerbaijan, Mesir, Palestina, satunya lupa aku dari mana. Ini sama teman orang Indonesia, orang Malaysia yang pakai jaket warna biru, terus ini orang Turki asli. Buat tour guide soalnya waktu pertama. Terus ini di Hagia Sophia yang kalian tahu kan sekarang udah jadi masjid tuh. Jadi kalian kalau misalkan ke Hagia Sophia tuh dari Kocaeli dekat. Di tempatku kita dapat 2 kartu. Yang pertama kartu bis. Ini buat transportasi dulu ya. Kartu bis itu yang berbayar buat Orange atau mahasiswa. Yang pertama adalah kartu gratis. Kartu gratis ini bisa dipakai kemana aja, pakai bisnya pemerintah. Jadi kita ke Istanbul itu pakai bis pemerintah, habis itu baru pakai transportasinya Istanbul. Soalnya transportasi per kota itu beda. Jadi kemana-mana itu gratis. Enak kan? Ini masih sama ke Hagia Sophia. Ini sebelahnya Hagia Sophia ada Blue Mosque Sultan Ahmed Jami, Masjid Sultan Ahmed, Masjid Agung Sultan Ahmed. Ini waktu welcoming party. Jadi kita itu setiap ada mahasiswa baru itu sama pemerintah kota, ada makan-makan. Pokoknya di sini kayak ada acara aja, duitnya nggak habis-habis gitu. Ada makan-makan, kumpul-kumpul, ini banyak. Ini pelajaran waktu di pelajaran bahasa. Satu kelas tuh kayak gini tuh, melingkar pelajaran bahasa. Ini waktu jalan-jalan ke museum, ini temanku, aku duduk sama teman-teman, sama mereka orang Afrika. Itu jadi gitu. Di sini, ini di Narnia, Braskul Narnia Turki. Bukan, ini jalan menuju ke itu. Kelas bahasa. Jadi kalau misalkan bersalju, salju lebat itu kendaraan susah. Kadang bisnya itu nggak jalan, jadi kita tuh jalan, bisa foto sambil foto gitu. Ini ya yang tadi udah, ini yang tadi udah. Ini liburan, kita liburan ke pantai, deket ke pantai dan pakai kartu gratis. Terus apa lagi ya? Oh udah habis tak? Sepertinya udah habis. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Mending kita ngobrol-ngobrol aja lebih enak daripada nanti aku ini. Silakan aku kembalikan ke moderator. Wah, dari pemaparannya, dari Bang Gilang ini kita jadi tahu kan tentang gimana sih kuliah di Turki itu, terus kita tahu gimana kulturnya, gaya hidup di sana, pendaftaran. Nah, dari tadi kan sudah dibilang dari awal, kalau teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Gilang lebih lanjut, bisa ditulis di kolom chat.
atau bisa langsung open mic aja gitu. Ya, teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Gilang dipersilahkan. Saya. Boleh nggak, Kak? Oh, boleh ya. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Kak Alvini atas kesempatannya. Selamat. Di sana pagi, siang, sore, atau malam, Kak Gilang? Alhamdulillah baru subuh 5:30 tadi 30 menit yang lalu, jadi pagi. Ya. Baik, selamat pagi Kak Gilang. Merupakan suatu pagi. kesempatan yang sangat berharga dapat bertemu dengan Kak Gilang. Di sini saya ingin menanyakan terkait salah satu scholarship yang saya punya ketertarikan gitu, yaitu research program. Nah, saya habis membaca dari website yang di turkiyebusları.gov.tr itu. Di situ tertulis bahwa yang bisa meng-apply itu adalah philosophical doctoral atau kandidat philosophical doctoral. Nah, kandidat philosophical doctoral mungkin itu akan dekat dengan kehidupan saya ketika nanti saya masuk S3. Di sini saya ingin tanya, Kak, itu pertama, misalnya nih, saya posisi sudah sebagai masuk S3, kiranya bisa nggak untuk mencoba research program scholarship yang diadakan oleh Turki gitu. Meskipun program saya itu pada akhirnya saya tidak mendapatkan gelar philosophical doctoral, tapi hanya sebagai doktor biasa. Itu pertama. Yang kedua, itu ketika saya mau mengajukan research program scholarship kepada pemerintah Turki, itu apakah saya harus memiliki kenalan atau misalkan hubungan gitu dengan akademisi yang ada di sana terlebih dahulu, atau langsung ujuk-ujuk saya mengajukan proposal saya untuk meneliti sesuatu yang ada di Turki, seperti itu. Kalau terkait mengenai cakupan beasiswanya itu apa saja, saya sudah membacanya. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Kak. Mohon maaf Kak, tanya aja ini beyond the horizon. Oke. Ini langsung dijawab atau ditamu dulu? Langsung dijawab aja ya, kayaknya enak daripada nanti aku lupa. Ya, langsung jawab aja, Bang. Baik, terima kasih. Saya panggil siapa nih? Dengan Bapak Fitra aja, Kak. Fitra aja. Iya, Pak. Iya, Kak, aku panggil itu. Aku panggil Abi aja. Kalau di Turki itu panggilannya Abi biasanya. Kalau yang cowok Abi, kalau yang cewek Abla. Yang gini aja Abi. Jadi yang pertama bisa atau enggaknya, coba aja dibuka. Udah pernah buka belum itu aplikasinya? Nah itu, aplikasinya pakai bahasa Turki. Oh, nggak bisa ditranslate emang? Bisa sih, cuman ya kan agak sedikit ini juga. Iya sih, benar-benar. Yang pertama, untuk yang research program, aku tuh belum punya kenalan yang daftar ini, jadi aku juga belum pasti. Itu yang pertama. Kalau misalkan ada kemungkinan, daftar, coba buka aja. Dan itu waktunya kemarin itu bulan apa ya? Aku juga lupa. Nah, kayak gini. Kalau misalkan pengen konsultasi sama orang S3, aku ada beberapa kenalan. Jadi bisa konsultasi tuh secara S3 mungkin. Kalau misalkan butuh rekomendasi, nanti bisa minta rekomendasi mereka gitu. Terus yang kedua, masalah rekomendasi juga nih. Aku kurang tahu pasti di research program itu harus punya rekomendasi atau enggak. Kalau logikanya, kalau misalnya kita dari internasional, rekomendasi itu enggak harus dari Turki. Sama kayak halnya kita apply beasiswa Turki, rekomendasinya kan tetap dari Indonesia gitu. Tapi kalau S3 mungkin bisa juga nggak harus pakai rekomendasi orang Turki langsung. Tapi kalau beliaunya hilang nggak sih Abinya? Ya nggak sih? Kalau di tempatku menghilang ya. Soalnya ke mute Bu moderator ya. Beliaunya menghilang. Ya udah deh, nanti kalau datang lagi aku jelasin, gitu ya. Oh, gitu. Ini untuk S3. Oh ya udah. Kita pindah aja dulu ya ke pertanyaan yang ada di chat. Nggak apa-apa. Oh iya, ini dari MFDH Ajet. Kamu bertanya, saya dapat informasi dari grup Tele, kalau mulai tahun kemarin untuk daftar S1 ada tes matematika dasar sebelum wawancara, apakah benar? Ya, silakan jawab, Bang. Ya,
Benar sekali. Jadi kemarin tuh aku juga tanya sama awardee yang baru-baru. Kan setiap tahun itu YTB mempunyai syarat dan ketentuan yang beda-beda. Makanya aku selalu bilang tuh kalian kalau mau daftar YTB berpatokanlah sama website, soalnya ketentuannya beda-beda. Waktu zamanku 2018 itu wawancara, ya udah wawancara aja di hotel. Terus setelah tahunku 2019, sebelum wawancara itu ada seleksi, bukan seleksi, ada kayak tes matematika atau apa itu untuk semuanya. Temanku bilang itu untuk semuanya gitu. Jadi peraturannya itu beda-beda, makanya kalian harus pantengin. Untuk yang baru ini, aku punya teman sih, tapi aku belum tanya apakah pas wawancaranya ada tes juga atau ada sesuatu sistem yang baru untuk tahun ini. Aku sudah ada teman di sini S2, tapi aku belum tanya. Dan S1 juga. Nanti pantengin aja YouTube-ku atau Instagram-ku, nanti kalau informasi aku kasih tahu kalian, insya Allah. Tapi jangan lupa untuk follow akunnya Turkish Dictionary yang official di Instagram dan di Twitter. Kalau pengen tanya di Twitter. Mereka itu adminnya gercep banget. Gercep banget, aku tanya di situ. Jadi tanya itu yang official, yang akurat, lebih pasti, dan terpercaya. Itu aja sih. Udah, Abi udah balik nih. Abi bisa dengar suara saya? Mungkin yang pertanyaan tadi bisa dilanjut ya? Iya. Jawabannya yang tadi sih, Pak. Halo Abi. Ahmad. Oh ya, Bang Afi, bentar. Abi Ahmad Fatullah, bisa dengar suara saya? Ya, maaf Oke, tadi koneksinya keputus. Kayaknya tempat saya emang nggak terlalu bagus koneksinya. Iya. Iya. Nggih, nggak apa-apa. Aku ulangi lagi sedikit ya, Abi. Jadi yang pertama, kalau misalkan itu, yang pertama follow akun resminya YTB. Nanti kalau informasi research program bisa langsung daftar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau syaratnya sejauh apa atau lain sebagainya itu aku kurang tahu juga, aku belum punya teman yang lolos dari sana. Kemudian untuk mengenai itu research kenalan, rekomendasi. Kayaknya rekomendasi itu nggak harus dari orang Turki. Misalkan pengen rekomendasi orang Turki dan ada syaratnya, bisa minta bantuan ke saya. Insya Allah saya akan bisa bantu karena lingkungan saya kan kita ada grup di Turki, ada grup di beasiswa saya, grup angkatan, di situ ada master sama PhD. Dan aku juga punya kenalan PhD. Kemudian, nah di Turki ini baru kemarin itu ada pembentukan suatu grup kayak gini, Abi. Jadi kita dibentuk per bidang. Aku kan manajemen pendidikan, jadi bidang pendidikan, ekonomi gitu. Nanti kalau udah masuk per bab, aku akan menghubungi, kalau misalkan ada yang butuh bantuan, aku akan menghubungi itu untuk minta bantuan. Misalkan ada bantuan penelitian atau apa. Jadi kalau misalkan ada Pak, bisa hubungi saya. Saya terbuka sekali dan bisa membantu. Insya Allah kalau misalkan saya free, akan aku bantu. Kalau misalkan ada apa, nanti bisa kontak saya aja. Gitu. Biar kita saling membantu gitu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan, Abi. Baik, terima kasih Kak Gilang atas sama-sama. Semoga dilancarkan untuk kedepannya, Abi. Lancar barokah. Amin. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Ya, dilanjut aja ya Bang ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ada dari Aditya Ayu. Jika TOEFL dan IELTS bukan poin utama untuk diterimanya di YTB, lalu nilai apa kuat untuk kemungkinan besar diterimanya? Dan apakah batas usia juga berpengaruh? Silakan jawab, Bang. Baik, terima kasih. Aku juga sering dapat pertanyaan, apa yang paling berpengaruh? Jadi di aplikasi YTB itu, teman-teman, ada yang wajib diisi, ada yang enggak. Otomatis yang wajib diisi, itu harus diisi. Jangan sampai enggak. Jadi semuanya itu penting. Tapi yang paling banyak ditanyakan, itu kebanyakan ada LOI, yang pertama, Letter of Intent atau letter-letter apalah itu, kemudian rekomendasi, terus sertifikat, dan nilai, terus sama award itu yang paling banyak ditanyakan. Sebenarnya kalau kalian punya, itu upload saja.
waktu aku daftar aku nggak punya sertifikat apapun, jadi aku nggak ngasih, tapi lolos, soalnya aku nggak punya kan. Terus rekomendasi gimana Kak? Aku rekomendasi dari dosenku 1 biji doang. Dan itu nggak apa-apa. Tergantung ketentuan YTB setiap tahun. Aku dapat 1. Soalnya dulu kan diajak temanku ya nggak punya waktu, ya udah ambil aja yang penting tercukupi gitu. Jadi semuanya penting. LOI saranku ya jawab sesuai yang ditanyakan tadi. Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Terus jangan lupa setidaknya kalian mempunyai voluntary activity gitu. Itu jangan sampai kosong. Soalnya ya menurutku aja itu penting. Jadi semuanya itu penting. Untuk umur semakin muda itu semakin bagus menurutku. Soalnya kalian bisa apply tidak hanya YTB, mungkin bisa apply TDV, bisa apply di negara lain, di Maroko atau di apa gitu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau pengen lebih lama bisa DM aja. Udah, terima kasih Ibu Moderator. Semoga jawabannya bisa membantu ya. Lanjut aja ya Bang ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari Evan Favian, apabila kita ingin mengambil beasiswa S2, apakah harus memiliki background jurusan S1 yang sama dengan jurusan S2 yang diambil? Ya, silakan Bang. Terima kasih. Ada temanku yang lintas jurusan. Jurusannya pun sama kayak aku, S1 psikologi, S2 manajemen pendidikan. Jadi bisa dikatakan kalau di aplikasi itu, waktu kita masukkan jurusan kita dan ada pilihan untuk lintas jurusan, dan itu sangat memungkinkan. Itu tergantung di aplikasi YTB, apakah sistem itu mendirect atau memberikan kalian jalan untuk lintas jurusan atau enggak. Tapi kalau temanku bisa, mungkin ada kesempatan kalian untuk melakukan hal yang sama. Kayak itu. Terima kasih. Ya. Semoga membantu ya jawabannya. Ini langsung dilanjut lagi aja, Bang. Pertanyaannya. Siap. Kita tanya jawab aja. Ya, dari Hilda, izin bertanya, Kak, pengalaman atau kegiatan apa yang mendukung kuat untuk bisa diterima beasiswa ini? Lalu, sebagai mahasiswa S1 yang ingin lanjut S2 ke Turki ini, saran dari Kakak, sekarang banyak-banyak ikut kegiatan dalam kampus atau mending dari luar kampus, dan contohnya itu seperti apa, Kak? Kalau kegiatan ya, kegiatan terserah, kegiatan sesuai minat aja, yang penting pernah ikut kegiatan, kemudian kalau lomba itu lebih bagus, lomba-lomba itu kalian bisa menambahkan apa ya, biar isi aplikasinya itu bagus. Kalau misalkan kalian S1 mau S2, itu bisa ikut apa sih programnya dari Indonesia itu yang PKM apa ya? Ya di PKM itu juga bisa dimasukkan. Kalau yang SMA bisa ningkatin nilai, soalnya kebetulan temanku yang di sini, yang S1 di sini, nilainya itu bagus, dia alumni ketua pramuka juga, jadi pradana, nilainya bagus, mungkin kayak 90-an atau 80-an, 9 atau apa gitu ya. Dan kebetulan juga waktu aku tanya teman-teman satu rumah, emang nilainya dan IP-nya itu bagus-bagus itu, 3,8 minimal, gitu. Jadi bisa nilai, sertifikat, tapi nilai itu bukan patokan yang pure ya. Ya kalau bisa lebih tinggi kenapa enggak gitu maksudnya. Terus awards sama ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Sama kecakapan bahasa, kalau kalian pengen belajar bahasa, setidaknya kalian itu harus bisa itu deh bahasa Inggris. Jadi di Turki kalau misalkan kalian belum bisa bahasa Turki, kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, walaupun yang bisa bahasa Inggris itu adalah orang internasional. Kalau orang Turki kadang juga nggak ngerti, jadi kita ngomong pakai bahasa tubuh. Terima kasih, Ibu Moderator. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Silakan. Mungkin tadi udah dijelasin kali ya alasan kenapa Kakak ingin kuliah di Turki, tapi ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak, ketika daftar beasiswa YTB yang menjadi alasan kuatnya mungkin Kak Gilang kuliah di sana tuh di Turki itu apa gitu. Ya. Silakan Baik, jawab. terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh jujur ya, alasan kuat itu, kan dulu S1, aku mau S2 itu yang gratis atau yang nggak bayar. Jadi, aku harus apply beasiswa. Itu alasan terkuat, aku harus apply beasiswa yang gratis. Nah, kenapa di luar negeri,
waktu itu aku cari jurusan itu bukan hanya di Turki, teman-teman. Jadi aku cari jurusan yang pertama itu di Aussie emang. Pengennya tuh ke Aussie kayaknya di sana tuh keren, bisa lihat kanguru lompat-lompat kan ya. Makanya aku tempel gambar Aussie, negara Aussie. Ternyata JTB. Jadi jangan lupa passion kalian, jurusan kalian itu di Turki ada apa enggak? Yang paling penting itu adalah akreditasi. Oke, kadang itu di Turki itu malah nggak masuk top 10 sama sekali. Top 10 itu kayak universitas yang paling bagus, nilainya bagus sedunia, gitu kan. Tapi jurusannya gimana, akreditasinya bagus nggak tuh? Itu yang paling penting juga. Terus lagi, bukan berarti kalau nggak masuk top 10 itu adalah universitas yang kurang bagus. Temanku tuh pernah bilang, aku pengen belajar agama, mungkin ya kalau nggak salah dulu, di Mesir, di Kairo. Apakah Kairo itu masuk 10 besar? Enggak kan? Nah, apakah bisa dikatakan jelek? Enggak juga. Jadi, kalau misalkan kalian pengen belajar dan pengen mencari ilmu baru dan boleh ke negara mana aja, yang penting itu sesuai passion, at least. Kemudian akreditasi jurusan itu nggak terlalu jelek-jelek amat. Kalau C kan ya juga kurang bagus ya, udah keluar negeri C, kenapa nggak coba di universitas lain? Itu aja sih teman-teman. Terima kasih Bang jawabannya. Dilanjut aja ya Bang pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini ada pertanyaan menarik dari Aulia R. Saya ingin bertanya, ketika kakak memiliki kesempatan berkuliah di Turki yang jelas sudah jauh dari kampung halaman, pernahkah kakak mengalami penyesalan dan ingin berhenti? Atau mungkin ekspektasi kakak tidak sesuai dengan yang terjadi selama menuntut ilmu di Turki? Jika pernah, apa yang kakak lakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Silakan dijawab, Bang. Baik, terima kasih. Kalau penyesalan sih enggak ya. Semuanya tuh kayak harus bersyukur gitu. Udah dikasih enak, nyesel kayak nanti nggak dikasih lagi deh gitu. Terus kalau misalkan sedih-sedihnya di Turki, itu ada teman-teman. Kalau penyesalan insya Allah jangan sampai ada, ya kan? Kita harus banyak bersyukur dan banyak terima kasih sama Allah atau Tuhan. Tadi kan banyak manis-manisnya tuh, yang pahit-pahitnya itu ada juga. Contoh kayak gini, bahasa Turki susah. Di temanku, di jurusanku, S2, S1 pun ada. S2 itu aku dulu itu mahasiswa internasional itu ada 3. Saking susahnya bahasa Turki, 2 temanku keluar di semester pertama. Bahkan temanku yang satunya itu nggak tahu keluar, belum masuk aja udah keluar, selesai bahasa itu keluar. Dan mereka dari salah satunya dari Palestina atau dari mana aku lupa. Dan aku tuh kayak waktu mereka keluar tuh kayak wah aku sendiri nih. Gimana gitu kan, pusing banget nih. Ini orang Turki ngomongnya kayak kereta api banget, cepet itu ya Allah. Nggak bisa diulang, malah belum pakai Zoom ya. Kalau itu kan bisa diulang, ini cepet banget. Dan kadang itu masih pusing loh. Soalnya di Tomer, di bahasa Turki itu kita belajar bahasa keseharian. Kalau di universitas, kita belajar bahasa akademik. Jadi di kelas itu masih kita belajar bahasa juga. Saking susahnya, banyak teman-teman itu yang mengundurkan diri. Itu yang perlu kalian tahu. Tapi nggak ada yang namanya orang Indonesia itu yang nggak bisa. Kita tuh di segala situasi pasti bisa. Orang Indonesia tuh keren banget. Bicara mengenai lidah orang Indonesia. Kalau kita ditempatkan di negara manapun, lidah kita bisa menyesuaikan. Aku ikut PPI, radio PPI Dunia, radio apapun. Kita kan dari berbagai negara. Tahu macam-macam bahasa juga. Dan kita pernah tes itu. Jadi orang Indonesia tuh bisa menyesuaikan situasi di mana kita berada gitu. Kita keren-keren pokoknya. Jadi kalian tuh harus semangat kalau jadi orang Indonesia, harus percaya diri. Kalian tuh pasti bisa. Ya kan? Buktinya saya sampai sekarang mau lulus aja bisa. Gitu. Kalau mereka yang menyerah atau ya itu urusan mereka lah, kita doain aja semoga untuk kegiatan selanjutnya dari teman-temanku atau buat kalian teman kita yang mau give up itu semoga diberi pencerahan gitu. Never give up. Terima kasih Ibu Moderator, ke mute ya suaranya kayaknya. Oh iya. Udah selesai ya? Dilanjut aja Bang ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ada pertanyaan dari Binti Aisyah.
Kak, apakah sekarang ini kakak sedang S3? Lalu apakah sebelumnya pengalaman profesional dulu atau bekerja? Karena sepertinya langsung S1, S2, S3. Ya, silakan dijawab, Bang. Baik, terima kasih. Aku S1 langsung S2. Jadi nggak ada pengalaman apapun. Gitu, bukan dari profesional. Bukan dari apapun. Jadi kayak, ya S1 habis itu S2. Jadi ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Nggak, kalau dibilang pinter, ya nggak pinter-pinter amat. Banyak prestasi, di aplikasi itu nggak ada aplikasi apapun, research pun belum ada, kecuali skripsi. Itu sih. Mungkin ini rezeki dari Gusti Allah ya. Kalau misalkan Tuhan mengabulkan keinginanmu, itu Tuhan sayang padamu. Kalau misalkan Tuhan itu belum mengabulkan keinginanmu, Tuhan lagi menjagamu. Oke, kasih. Ya, super sekali ya jawabannya. Bukan Bang Teguh, tapi saya ya. Ya. Ini lanjut aja ya, Bang. Kayaknya ada pertanyaan lagi. Dari Laitul Rahma, izin bertanya, Kak. Saya mau bertanya alasan Kakak mengambil jurusan manajemen pendidikan di KOC University. Oke, terima kasih. Aku ambil manajemen pendidikan di Koja University karena S1-ku administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, jadi aku cari ya linear. Itu sih sama singkat, aku nggak mau yang lain. Nggak mau mendua WD berat. Terima kasih, singkat. Ya, berarti ingin linear dengan yang sebelumnya ya? Linear. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Hanifah. Izin bertanya, kalau mau melanjutkan S2 jurusan agama, apakah harus lancar berbahasa Arab? Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi ada temanku yang kayak gitu. Setelah setelah S1, sebelum pelajaran dimulai, kita persiapan bahasa Turki. Ada juga di suatu kampus universitas, itu setelah bahasa Turki, ada persiapan bahasa Arab. Gitu. Jadi itu tergantung juga. Tapi itu sangat mungkin terjadi, gitu. Itu aja sih moderator yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih Bang untuk jawabannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Evan Fabian, izin bertanya, apakah daftar beasiswa S2 ini harus sudah wisuda dulu atau bisa mulai daftar ketika di semester 8, Kak? Baik, terima kasih. Syarat pengajuan beasiswa kan harus ada upload ijazah ya. Kalau misalkan belum wisuda tapi udah dapat ijazah, bisa daftar. Terus ada juga yang kalau misalkan kemarin untuk S1 ya nih, nilai raport yang kelas berapa itu belum keluar, itu bisa pakai nilai raport kelas 1 sampai kelas 5. Jadi misalkan terpenuhi, itu bisa daftar. Itu aja sih. Jadi nggak harus lulus dulu atau nggak harus ya. Kadang nilai UN belum keluar itu, bisa daftar dulu kalau nggak salah ya. Singkatnya kayak gitu. Terima kasih Bang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ilham, Kak, rekomendasi universitas favorit di Turki. Silakan Bang. Gimana? Universitas favorit di Turki ya? Ya, minta rekomendasi universitas favorit yang ada di Turki. Oke, terima kasih. Kalau universitas favorit di jurusan apa nih? Aku nggak bisa rekomendasikan universitas favorit. Universitas favorit misalkan di Istanbul University. Nah, tapi jurusannya nih kurang tahu gitu. Jadi aku juga mau tanya teman-temanku, soalnya aku kasih rekomendasi itu berdasarkan teman-temanku dan beberapa publikasi. Kalau misalkan teknik, kalian harus daftar di Zabaten University atau apa. Kalau misalkan daftar jadi dokter, kalian harus ke Ankara University. Kalau misalkan jadi apa, itu beda-beda itunya, kayak gitu. Ini lebih spesifik, lebih enak. Terus kalau aku tahu akan aku jawab, kalau nggak tahu nanti aku tanya temanku. Kalau sejarah, aku belum tahu ya. Nanti coba deh aku tanya temanku, kalian hubungi aja di Instagram ya. Aku tulis nanti di kolom komentar. Kalau agama itu spesifiknya bisa di Uluda. Kalau agama di Uluda Universitesi, juga bisa di, setahu masih Uluda aja sih. Kalau biologi
di universitasku bisa, di UNUDA juga bisa, di Istanbul University juga bisa. Kayaknya kalau di Ankara kemarin temanku ambil apa ya? Ankara itu dia ambil bisnis atau apa gitu. Nanti aku tanya. PM aja deh, biar enak nanti ya. Aku tanyakan. Terima kasih. Mungkin memberitahu dulu ya, kalau sesi tanya jawab ini ditutup jam 11.20. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan yang tadi tuh kalau nggak salah minta pengalaman wawancara beasiswa deh, Kak. Share pengalaman wawancara beasiswa YTB dong, Kak, dari Jedrian Syah. Oke. Share pengalaman beasiswa atau wawancara nih? Share pengalaman wawancara beasiswa. Oh, wawancara beasiswa, maaf. Nah, oke. Kalau wawancara, jadi wawancara itu aku juga sama dulu. Wawancara itu kayak aku lihat YouTube dan lain sebagainya. Terus akhirnya yang aku terapkan satu manner. Jadi itu aku ala-ala biar sopan tuh gimana ketok pintu. Kalau belum duduk itu kalau belum persilakan duduk, jangan duduk. Jadi itu aku kayak manner banget. Walaupun tulisannya pakai bajunya itu Roman jadi aku kayak pakai baju yang proper, yang sopan aja, gitu kan. Terus aku bawa alat. Alatnya itu kayak apa ya? Kayak mainnya bukan mainnya sih. Jadi bentuknya itu A4. Di dalamnya itu isinya itu sesuai apa yang ditanyakan di wawancara. Ya kayak gitu. Kalian nanti kalau nulis wawancara akan dapat email yang isinya itu yang ditanyakan wawancara ini. Jadi aku nulis di situ kayak selama 1 tahun ini aku tuh ngapain. Jadi aku bawa alatnya itu, aku bawa buat presentasi. Selama 1 tahun aku ngapain, terus voluntary apa yang aku ikuti, terus planningku, misalkan setelah ITB kemana itu. Jadi aku buat aja kayak gitu, ala-ala buat manis-manis aja biar ada bahan gitu. Dan waktu itu aku presentasi dan nggak di stop sama sekali, karena presentasinya harus atraktif, harus kayak main mata atau apa gitu kan. Kalian nggak usah takut, walaupun di dalam itu tuh derdeknya tuh naudzubillah misalnya kayak mau tepar, mau pingsan. Tapi harus mengantisipasi itu. Pertanyaannya apa aja? Itu nggak ada yang pasti. Aku ditanya, kamu rumahnya mana? Aku jawab Kediri. Kediri itu di mana? Dekat Surabaya. Nanti kalau Surabaya aku temenin. Wisata apa di sana gitu kan? Jadi pertanyaannya itu nggak pasti sama kayak yang kita upload. Tapi buat jaga-jaga, kalian harus tahu apa yang kalian upload. Tahu diri kalian sendiri. Misalkan kalian pernah upload, aku pernah ikut Miss Indonesia. Jadi kalian harus tahu kalau pernah ikut Miss Indonesia apa kelebihan dan itu kayak gitu. Jadi kalian harus tahu diri sendiri. At least itu. Untuk pertanyaannya itu nggak pasti. Terima kasih. Ya, sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah selesai, sayang sekali, udah jam 11.20. Mungkin untuk pertanyaan yang lebih lanjut bisa menghubungi Instagram dari Kak Gilang ya tadi. Iya. Aku boleh nambah sedikit nggak? Oh iya, boleh Bang. Kalau misalkan menghubungi lewat Instagram, silakan sertakan nama. Oke, kemudian kalau misalkan aku belum balas, bisa berondong pertanyaan atau bisa tanya aja dulu gitu, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau ada waktu aku langsung balasin. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, santai aja. Yang penting aku bisa bantu kalian dan setidaknya aku berguna lah gitu. Biar kalian bisa foto sama aku di depan ISF ya. Ya kan? Ya, terima kasih banyak ya Bang untuk materi yang telah disampaikan. Sama-sama. Ya. Nah, sebelum sesi ini berakhir, kita akan ada pemateri terlebih dahulu dari partner Digital Nexus by Initiative yang berasal dari Kambodia. For Mr. Dane, you may have the floor. Yes, hi. Oh, wait. Hello. How are you? Yeah, I'm great. I'm doing great. Hi, everyone. Hello, Mr. Dane. Yeah, hi, the speaker. Okay, so I'll try to make it very short. First of all, Salamat Pagi. My name is Dane. I'm the president and founders of a strategy global organization called The Initiative.
And today we're going to give a little pop-up announcement on our possible collaboration on our first program called the Digital Nexus. So I'll try to keep it short. So Digital Nexus is simply in one sentence. It's a platform that exists to listen to all ideas that matter. So we believe that even though that idea is big or small, it should be heard. Because if it's not, then there's a possibility that the person who come up with that idea will give up on that idea, because I've been through that myself. So let me try to get a little bit backstory so you guys totally understand why we have come so far away from Cambodia to Indonesia. So Digital Nexus is a platform that is exclusively run by our main organization called The Initiative. You see, The Initiative is a strive to be global organization with the vision to create a world that allows dream to come true, idea become reality, and really make an impact. So how can we do that? So our mission is to accelerate the development of one society by tackling one issue at a time. And Digital Nexus grow out of that mission, because we were tackling a media problem issue in Cambodia where it would share things that doesn't make sense, doesn't inspire, and it's also polluted the mind of the next generation. So that's why we come up with this platform. But during our process of creating and making it, we believe that this problem is not only persists in our country. We believe that it's universal. We believe that everybody around the world, especially Southeast Asia, need to have this platform to actually being heard, right? That's why we are now in contact with 11 countries. And surprisingly, Indonesia are the first to call to our seek for partnership and collaboration, because we have no way of entering the market with COVID all around, and totally we don't know the country as better as the local there. That's why we do a partnership with Kampung Course for this project. So now that you know the story, right now for our collaboration with Kampung Course, we call it the UI project. It's simply mean unearth hidden idea. So it is a simple way of uncovering idea, but it's really is powerful when everybody join together. So we not just cover a startup or project, we cover journey, story, or any idea that we believe is important and could inspire the next generation or even the old generation to take initiative. So yeah, that's from us. And we actually hope that everybody will participate, because for Digital Nexus, it's not about Cambodia, it's not about our organization, it's not even about me. Digital Nexus is a tool that we created, and we want to pass down that tool to every country. And in Digital Nexus, it's only grow as big or as fast as the local want it to be. So if Indonesia believe that this platform is great and they believe that it's useful for the next generation, then you guys can participate and help by referring people or share your idea yourself. The more you support, the more it can grow. And first it will help Indonesia, and then the next step, Indonesia will help Southeast Asia by actually sharing the idea. Yeah, actually there's a lot of things I supposed to share, but totally I have very short amount of time. So I will pass that down to Jimmy to actually explain. And yeah, what happened next, Jimmy will take the floor. Thank you guys. Oke, terima kasih Dani. Selamat siang teman-teman. Saya mungkin sedikit memberikan gambaran ya. Terima kasih dari tim Kampung Course. Terima kasih Mas Gilang juga. Terima kasih our CMO Bang Indra juga di sini, dan teman-teman yang sudah hadir di weekly webinar kita. Jadi secara singkat saat ini Kampung Course memang ada partnership dengan Digital Nexus. Di sini ada President and Co-founder, ada Satso Dani. Jadi memang Mas Dan ini merupakan teman saya ketika saya kuliah di Amerika dulu. Dan kita ada proyek kolaborasi yang pada intinya
project ini itu membantu untuk memberikan exposure ke teman-teman yang saat ini seperti punya startup atau mungkin ide-ide yang sangat inovatif di komunitas atau mungkin anything about your idea yang itu sangat-sangat impactful dan pastinya bisa memberikan dampak yang positif juga ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan mereka ini memberikan platform untuk istilahnya bisa nge-feature ide teman-teman di platformnya mereka. Dan di kolaborasi Kampung Course dan Digital Nexus ini secara spesial, kalau teman-teman nanti join di conversation kelasnya Kampung Course, kita bakalan ada sesi speaking bersama tim dari Digital Nexus untuk ini ya langsung berbicara kepada teman-teman kita dari Southeast Asia. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu latihan dan juga ujian yang sangat bagus buat teman-teman mengambil kursus di Kampung Course. Sejauh ini banyak sekali teman-teman kita yang ambil conversation class, dan di sini teman-teman tidak hanya belajar how to improve your English, tapi juga how you can build your confidence to speak with our friends from Southeast Asia. And in this case is ada Digital Nexus yang itu they are so welcome with your ideas, guys. Mereka sangat sangat open dengan ide-ide kalian apa aja yang ingin di-share, dan kita di sini memfasilitasi di Kampung Course untuk tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi kita juga sangat-sangat open ketika teman-teman ada ide yang ingin di-share di kelas. Kita bakalan mencoba untuk sharing ide tersebut di platform yang lebih luas melalui dari Digital Nexus. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek di social media Digital Nexus. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail tentang Digital Nexus, terus juga di social medianya Kampung Course juga. Dan pastinya ini untuk spesial di conversation class yang ada di Kampung Course ya. Jadi dari sini harapannya nanti teman-teman tidak hanya belajar dari tutor kita, tapi juga langsung dari teman-teman kita dari Southeast Asia, terutama dari tim dari Digital Nexus. Share your ideas, improve your English at the same time, gitu ya. Dane, thank you so much for coming and join with us. We are so glad to have you here, and yeah, thank you so much. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu dari kami. Silakan saya kembalikan ke Mbak Moderator. Ya, terima kasih atas informasinya. Sekarang kita ada di penghujung acara webinar ini, tapi kalian semua jangan sedih dan jangan dulu keluar dari grup WhatsApp komunitas ya, karena 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk membahas beasiswa luar negeri yang lebih menarik lainnya. Dan jangan lupa kalian ajak teman-teman kalian untuk bergabung bersama komunitas di Kampung Course dan OTA. Terima kasih. Saya mewakili event webinar KC dan OTA, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Wabarakatuh. See you. Thank you. See you. Brochures. Thanks so much.